Shalom, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, mari terlebih dahulu terima renungan firman sumber hidup yang menyertai aktivitas kita sepanjang hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Sambutlah firman Tuhan, firman sumber hidup yang ditetapkan untuk hari ini. Tertulis dalam kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Dalam bahasa Batak dikatakan, dibaheni unang mahamu gabe dongan satu hap nasida. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman sumber hidup kita hari ini berbicara tentang pola hidup orang Kristen. Orang Kristen digambarkan sebagai anak-anak terang yang hidupnya telah mengalami perubahan yang radikal. Karena sebelumnya, yaitu sebelum menerima Yesus dalam hidupnya, bahwa hidupnya memiliki pola yang tidak baik. Hidup yang sembrono, jauh dari kekudusan dan tidak mau peduli dengan orang lain. Namun sebagai orang percaya, dalam firman sumber hidup kita hari ini, kita diingatkan untuk hidup berbeda dari dunia ini. Kita tidak lagi mengikuti pola hidup dunia yang dikuasai oleh kegelapan dan hasrat manusiawi kita semata. Karena itu, firman sumber hidup hari ini mengingatkan kita agar tidak bergabung atau tidak bersekutu dengan orang-orang yang hidup dalam dosa dan kegelapan. Kita terpanggil untuk hidup sebagai anak-anak terang. Ini bukan berarti kita harus memutuskan hubungan dengan mereka sepenuhnya. Namun harus hati-hati supaya kita tidak terpengaruh oleh gaya hidup mereka atau oleh pola hidup mereka yang masih dalam kegelapan. Kita harus menghadirkan cahaya Kristus ke dalam dunia ini. Kita harus hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih dan kesucian. Sebab itulah hidup anak-anak terang atau orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Firman sumber hidup hari ini melarang kita untuk berkawan dengan orang-orang yang tidak baik karena beberapa alasan. Pertama, orang yang tidak baik dapat mempengaruhi hidup kita, sehingga kita kembali terjerumus ke dalam perilaku yang tidak baik itu juga. Yang kedua, berkawan dengan orang yang tidak baik dapat membuat kita kehilangan nilai-nilai moral yang baik, sehingga kita menjadi orang yang tidak baik juga. Yang ketiga, berkawan dengan orang yang tidak baik dapat membuat kita menjadi bagian dari ketidakbaikan mereka. Kemudian yang keempat, berkawan dengan orang yang tidak baik dapat mengancam keselamatan spiritual kita. Karena kita terpengaruh oleh ajaran atau perilaku yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Namun kita harus tetap menjalin hubungan dengan mereka yang masih hidup dalam kegelapan itu. Yang masih menghidupi keserakahan, kita harus menjadi saksi Kristus bagi mereka, supaya mereka memperoleh keselamatan juga. Terang dari Kristus harus bersinar kepada mereka melalui hidup kita, para anak-anak terang, dengan menunjukkan kasih dan perhatian yang tulus kepada mereka. Oleh karena itu, firman sumber hidup kita hari ini mengingatkan kita agar berhati-hati dalam memilih pergaulan dan tidak terpengaruh oleh gaya hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena itulah hidup anak-anak terang. Pilihlah teman-teman yang dapat membangun iman kita dan membawa kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, kita dipanggil menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus hidup dalam cara yang berbeda dari dunia ini, sehingga kita dapat menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Dengan demikian, kita memuliakan Tuhan dan membawa orang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan, firman sumber hidup hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Allah yang mengasihi kami, Allah yang baik. Kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu hari ini akan menopang kami dalam aktivitas kami. Berkati kami jauhkan dari segala mara bahaya. Biarlah firman-Mu yang terus menopang dan menyemangati kami sepanjang hari ini. Karena Kristus Yesus yang mengasihi kami. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.